Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di ATK 2 teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang gimana caranya menghitung neraca panas di heater dan di cooler. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa neraca panas ini akan diaplikasikan pada alat-alat proses yang terjadi perpindahan panas di dalamnya, seperti itu, Dik. Nah, salah satu alat proses yang ada perpindahan panas di dalamnya, salah satunya adalah heat exchanger, kemudian ada reaktor, kemudian ada mixer, ada burner, kemudian furnace, kemudian dan lain sebagainya seperti itu. Nah, intinya yang ada perpindahan suhu, ada yang kenaikan, ada perubahan fase, penurunan suhu, itu tuh semuanya akan membutuhkan yang namanya neraca panas. Nah, kali ini kita akan berbicara khusus terkait dengan HE atau heat exchanger. HE sendiri itu dibagi berdasarkan dua fase, yaitu satu fase dan dua fase. Nah, HE satu fase ini contohnya adalah heater dan cooler, sedangkan HE dua fase adalah vaporizer, boiler, serta kondensor. Nah, satu fase berarti dia ada di fase yang sama. Kalau dua fase berarti HI tersebut bisa difungsikan untuk merubah fase kayak gitu ya. Nah, untuk menghitung neraca panas di heater dan cooler, prinsipnya NPDHE heater cooler ini tuh memanfaatkan CP atau kapasitas panas, dimana ini adalah diagram alirnya, masuk F1 T1 maka akan ada Q1 dan yang keluar adalah tetap F1 karena komposisinya nggak berubah, hanya T-nya saja yang ditambah jadi T2 dan otomatis ada Q2 sehingga ada Q steam. Nah, T1 ini lebih kecil daripada T2 sehingga Q1 akan lebih kecil juga dari Q2. Neraca panas total di heater adalah Q1 ditambah Q steam sama dengan Q2. Nah, Q steam ini fungsi dari entalpi steam seperti itu. Teman-teman, entalpi dalam kilojoule per kilogram, sedangkan massa steam dalam kilojoule per jam. Nah, bagaimana kalau sistem diagram alir neraca panas di cooler? Kebalikan dengan heater, kalau cooler T1 akan jauh lebih tinggi dibandingkan T2 sehingga akan menyebabkan Q1 akan lebih tinggi pula dari Q2 sehingga akan ada panas yang dikeluarkan. Nah, ini nanti panas sebesar Qp ini nanti akan diserap oleh coolant, teman-teman, sehingga NP total di cooler kalian bisa tulis Qin sama dengan Qout, dimana nanti Qin adalah Q1 sedangkan Qout adalah Q2 plus Qp. Nah, Qp di sini seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa dia adalah panas coolant. Nah, coolant di sini di alat cooler tuh banyak banget jenis coolant yang bisa dipakai, mulai dari air pendingin, DOTM, NaCl, dan CaCl2. Untuk menghitung massa coolant yang dibutuhkan, teman-teman juga butuh entalpi pendingin atau kapasitas panas coolant tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang apa saja itu jenis-jenis pemanas dan jenis pendingin yang biasanya dipakai di heater dan cooler. Nah, untuk pemanas ada dua jenis steam yang biasanya dipakai, yaitu saturated steam dan superheated steam. Ini nanti pengertian terkait dengan steam akan teman-teman bisa pelajari lanjut di mata kuliah termodinamika. Nah, yang bisa saya jelaskan terkait dengan jenis-jenis pemanas di steam ini nanti akan kita lihat entalpi steamnya untuk menghitung neraca panas atau beban pemanas yang dibutuhkan. Sedangkan untuk jenis-jenis pendingin atau coolant seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi bahwa ada beberapa jenis pendingin yang bisa dipakai, yaitu air pendingin atau cooling water, air beku atau chilled water, DOTM, brine water atau methanol water. Nah, yang berbeda dari steam dengan jenis pendingin ini adalah kalau pendingin dia memiliki limitasi untuk menyerap panas seperti itu, teman-teman. Jadi cooling water pun nanti akan hanya
maksimum di 50 derajat Celcius dan lain sebagainya. Nanti teman-teman akan pelajari lebih lanjut di perpindahan panas. Nah, untuk nomor 345 Dotem Brandon methanol water, teman-teman bisa lihat di MSDS produknya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saturated steam dan superheated steam, untuk menghitung massa steam yang teman-teman akan butuhkan, maka kalian butuh referensi steam tabel. Ini adalah sovel untuk Smith Vanes atau buku termodinamika dasar. Yang akan teman-teman pakai untuk menghitung massa steam adalah entalpi saturated steam yang ada di tabel paling kanan nomor 4 ya. Dan untuk superheated steam yang akan kalian lihat adalah yang saya highlight ini, satuannya dalam kilojoule per kilogram. Sekarang ke contoh soal untuk menghitung neraca panas di heater. Hitunglah berapa massa steam yang bersuhu 200 derajat Celcius untuk memanaskan 100 kg per jam larutan heksanitril C6H11N dengan kadar 90% dari suhu 30 derajat Celcius menjadi 90 derajat Celcius. Nah, data yang akan kalian perlu ketahui adalah fase dari umpan tersebut. Karena tulisannya larutan, maka otomatis fasenya adalah larutan seperti itu teman-teman. Setelah tahu fase larutan, maka data yang kalian butuhkan adalah data kapasitas panas dari komponen yang ada atau komponen yang terkandung di dalam aliran tersebut, yaitu C6H11N dan air. Sehingga kalian cari tabel kapasitas panas cair untuk heksanitril dan air. Setelah kita masukkan data untuk C6H11N, masukkan juga data kapasitas panas cair untuk air, ABCD-nya sesuai dengan yang ada di referensi. Langkah yang selanjutnya, teman-teman cari data entalpi steam untuk suhu 200 derajat seperti yang ada di steam tabel, bahwa steam untuk 200 derajat adalah 2799,9 kJ per kilogram. Kemudian kita hitung Q1. Untuk menghitung Q1, maka teman-teman akan mempersiapkan dulu T operasi dan T referensinya dulu di Excel gitu ya. Untuk nanti bisa teman-teman tinggal panggil Q atau entalpi integral CPDT-nya dari ABCD seperti itu. Nah, habis nulis T operasi dan T referensi, teman-teman bikin tabel kayak gini aja di komponen F, XF, BN, N, XN, integral CPDT, dan Q. Ini insya Allah akan kepake banget sih tabel ini sampai besok teman-teman bikin PEFD. Tulis dulu yang diketahui dari soal F, BM gitu ya. Nanti SF-nya bisa ketemu dari situ. Dan hitung molnya dengan cara F dibagi BM. Kemudian kita masukkan entalpi integral CPDT-nya. Kita tinggal masukkan ABCD-nya seperti itu, sama kayak kemarin gitu ya, latihan pengantar neraca panas. Di sini tinggal ngitung Q dari C6H11N pada suhu 30 derajat Celcius. Jadi A kali T op min Trf ditambah B per 2 kali T op kuadrat dikurangi Trf kuadrat ditambah C per 3 T op pangkat 3 dikurangi Trf pangkat 3 ditambah D per 4 dikali T op pangkat 4 dikurangi Trf pangkat 4. Nah, integral entalpi ini kemudian teman-teman tinggal kali dengan molnya, sehingga nanti ketemu Q dari C6H11N. Setelah itu tinggal kalian drag gitu ya ke bawah. Jangan lupa dikasih F4 ya untuk suhunya, sehingga nanti pada saat teman-teman drag ke bawah itu bisa langsung otomatis integral CPDT-nya H2O yang akan kalian pakai. Seperti itu. Dilengkapi tabel-tabel yang belum, seperti XN itu adalah fraksi mol, XF itu adalah fraksi massa ya. Oke, setelah kehitung semuanya, maka total dari Q C6H11N dan Q H2O itu adalah Q1.
Kemudian langkah kedua adalah kita hitung Q2 atau panas yang keluar heater. Panas keluar heater tadi diketahui dari soal bahwa suhu keluarnya adalah 90 derajat Celcius. Seperti itu, default sebetulnya caranya tinggal kita pakai tabel yang sama, hanya kita ganti T operasinya yang awalnya 30 kita jadikan 90 tadi, kita rubah ke Kelvin dulu, jangan lupa. Kita hitung seperti tadi. Jadi A dikali T operasi yang 363 dikurangi T referensi, kemudian ditambah B per 2 dikali T operasi kuadrat dikurangi T referensi kuadrat, kemudian kita tambah lagi C per 3 dikali T operasi pangkat 3 dikurangi T referensi pangkat 3. Oke teman-teman, jangan lupa dikasih fix ya, jadi kasih Fn F4 biar ngunci suhunya, agar pada saat kalian drag ke bawah dia tidak akan bergeser. Terakhir D per 4 kali T operasi pangkat 4 dikurangi T referensi pangkat 4. Itu integral CPDT nya. Kemudian untuk menghitung Q-nya kita tinggal kali dengan mol dan kita drag ke bawah, maka sum atau total dari Q C6 H11 6 dan H2O adalah Q2. Setelah itu, langkah yang ketiga adalah teman-teman membuat neraca panas total dari heater tersebut. Kalian tulis Q in dan Q out. Apa saja yang Q in, nanti kita Q1, Q2 kita tulis Q yang ada di N heater tuh apa aja gitu ya, kita tulis dulu. Nanti terus kita identifikasi apakah itu masuk atau keluar. Q1 di sini adalah Q in, sedangkan Q2 di situ adalah keluar, sehingga selisih dari Q1 dan Q2 ini nanti adalah QS atau Q steam-nya. Ya, tinggal kita kurangi 16.000 dikurangi 1.200. Jadi ketemu 15.000 teman-teman. Nah, sehingga totalnya sama deh, Q in 16.600 sama dengan Q out yang 16.600. Oleh sebab itu, maka panas steam yang teman-teman butuhkan di sini adalah Qp tadi sebesar 15.400 kJ per jam. Maka massa steam yang kalian butuhkan tinggal teman-teman bagi Qp dibagi dengan entalpi steamnya, itu ketemu kilogram per jam. Sekarang kita latihan untuk membuat neraca panas di cooler, sama persis, cuma kita ganti coolernya dari 80 derajat Celcius ke 40 derajat Celcius gitu ya. Langkahnya sama persis sebetulnya dengan heater, hanya teman-teman ngitung Q1 suhunya operasinya tidak lagi 30 tetapi 80 seperti itu. Caranya sama persis teman-teman, buat tabel yang sama. Kalian cuma ubah F kemudian N gitu ya, kalau soalnya beda. Jadi intinya teman-teman buat F kemudian N, kemudian hitung integral CPDT masing-masing komponen. Jadi data persis, jangan sampai lupa untuk data heat capacity liquidnya, masukin semuanya integral CPDT nya, mulai dari A kali T operasi dikurangi T ref sampai nanti D pangkat 4 kali T operasi pangkat 4 dikurangi T ref pangkat 4. Setelah dimasukkan semuanya, pastikan suhu dan ABCD-nya persis. Kita tinggal drag ke bawah, kita kalikan dulu dengan N ya. Setelah itu menghitung Q2. Q2 di sini adalah panas keluar cooler. Maka suhu operasinya adalah 30 derajat Celcius, 40 derajat Celcius sesuai dengan soal yang dibutuhkan. Oke, kita tinggal sesuaikan ABCD-nya. Kita sebetulnya tinggal drag ke atas aja sih kalau saya ya. Jadi tinggal drag ke atas, karena memang jelas geser kalau kita kopas seperti itu. Jadi kita tinggal tarik ke atas, kemudian sesuaikan suhu operasinya. Jangan lupa double check terus ya teman-teman untuk bikin NP.
Q1, Q2 sudah terhitung semuanya, maka langkah ketiga adalah kita ngitung NP total. Nah, untuk menghitung NP total sama persis kita akan identifikasi apakah Q1 itu masuk atau keluar, Q2 itu masuk atau keluar, seperti itu ya teman-teman. Jadi Q1 itu masuk 26.000, sedangkan Q2 di sini adalah 3.000, sehingga QP nanti akan ada di kanan. Jadi 22.000 adalah beban pendinginnya yang akan kalian harus hitung. Nah, bedanya menghitung massa pendingin dibandingkan dengan menghitung massa steam. Kalau massa steam tadi kita langsung bagi antara panas yang dibutuhkan dengan entalpi steam pada suhu 200 derajat Celcius ini. Nah, kalau menghitung massa pendingin ini teman-teman membutuhkan data CP karena pendingin yang digunakan adalah air biasa, seperti itu. Maka teman-teman hitung CP, integral CP dt untuk T in dan T out pendingin, yaitu 30 sampai 50 derajat Celcius. Kemudian setelah ketemu, kalian hitung selisih dari integral CP dt itu. Setelah ketemu selisih integral CP dt ini adalah entalpi yang akan kalian bagi dengan panas pendingin yang sudah kalian hitung di NP total tadi. Jadi yang dibagi dengan 22.703,30 kJ per kilomol itu adalah bagi dengan 1.500 ini yang ada di selisih itu. Seperti yang ada di video ini ya, saya tuliskan dulu. Jadi sama dengan kembali lagi kita cek satuannya, karena integral CP dt dari Yos itu adalah kilojoule per kilogram, kilojoule per mol, maka teman-teman harus kali dulu dengan BM nya, karena nanti yang akan kita bagi dengan 22.000 adalah dalam satuan kilojoule per kilogram, jadi tinggal bagi saja. Sekali lagi, yang untuk menghitung massa air pendingin yang dibutuhkan, teman-teman tinggal membagi QP dengan entalpi pendingin yang satuannya kilojoule per kilogram ya. Ini saya akan menjustifikasi beberapa koreksi yang saya highlight coding, yang saya koreksi ya. Integral CP dt satuannya dalam kilojoule per kilomol saja, nggak pakai Kelvin. Saya tadi nulisnya pakai Kelvin, seperti itu. Insya Allah tidak ada yang salah lagi, cuma yang di heater tadi ya, kilojoule per mol untuk integral CP dt satuannya. Kesimpulan yang bisa saya highlight untuk menghitung neraca panas di heater dan cooler adalah yang pertama, teman-teman harus bisa membayangkan bagaimana diagram alir dari proses yang ada di dalam heater, seperti itu. Lalu yang kedua, kalian harus tahu juga fase yang terjadi, karena fase ini nanti akan sangat mempengaruhi data heat capacity yang akan kalian gunakan. Lalu yang ketiga, tentukan panas masuk dan panas keluarnya. Jadi Q1 sama Q2, kalau di H ini kadang-kadang umpannya bisa lebih dari satu gitu dek. Jadi Q1 Q2 itu kalian harus bisa justifikasi mana tuh sih yang kira-kira masuk, mana sih yang kira-kira keluar, seperti itu. Dan jangan lupa selalu gunakan T referensi baik 25 derajat Celcius atau 0 derajat Celcius untuk menghitungnya. Dan sekali lagi perhatikan juga satuan CP yang kalian gunakan di referensi, apakah dia dalam mol atau kilogram. Setelah tahu Q1 Q2 nya, kalian bisa bikin neraca panas totalnya, sehingga dengan bikin NP total kalian bisa menghitung beban pemanas atau pendingin dengan cara menghitung selisih dari masuk dan keluarnya.